Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik dan Luar biasa. ya, hari ini kita kembali mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Baik, sekarang siapkan diri kalian baik-baik, buku pelajaran, kemudian tempat duduk untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan menyenangkan dan semangat. Kita awali kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Siapa siap? Oke. Lalu bisa kita doa. Karena pada hari ini kami telah menerima pelajaran yang baik dan aman, dan hari ini kami akan mengikuti motivasi semua kami sama. Terima kasih dan memberikan semua dan hati Amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Kita tepuk tangan untuk lalu. Terima kasih atas doanya. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan Baik dan lancar. Oke. Selanjutnya kita bisa cek kehadiran dulu. Kita berikan. Agustinus ada? Raga? Musa? Hari Pak. Maria Bude? Simona Boa? Domen? Lavo? Aldo Siga? Katris Dako? Toyo Mere? Hari Pak. Gato? Degalomite? Hari Pak. Sugi? Ria? Hari Pak. Bunda? Tante Saga? Boba? Tupu? Babo? Jo? Walu? Sebo? Bona? Ricardo Sulasi? Hari Pak. Bajawa? Hari Pak. Krisiawia? Didi Muswaja? Teku? Ito? Kopria CC? Hari Pak. Jalawabang? Mali? Lalo? Felix Usa? Pak. Baik, ada 4 orang yang hari ini tidak hadir.
dan kita jika bertemu mereka kita harus tetap memberi semangat supaya mereka kembali mengikuti pembelajaran kita di sekolah ini dengan baik. Setuju ya? Setuju. Kita saling memberikan motivasi supaya mereka bisa rajin untuk ke sekolah. Baik, selanjutnya untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemarin kita barusan mengenang Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa bisa DJ? Ayo, Ele. Mari. Semua diminta untuk berdiri. Oke, terima kasih Ele. Silakan kembali. Baik, terima kasih atas semangatnya kita pada pagi hari ini. Mari kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya. Bisa tampak semua? Bisa. Bisa ya? Belum kan? Sudah? Ini tidak yang lebih. Ya, baik. Untuk kenyamanan kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita perlu perlu apa? Kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, berbicara tidak memberi kesempatan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Sehingga dalam kelompok sebentar jika ada diskusi, nah kalian punya hak untuk memberikan pendapat dan juga memberikan tanggapan terhadap proses pembelajaran kita. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pernah mengalami sesuatu informasi yang lucu. Pernah? Pernah tertawa? Pernah sering ya? Faktor yang mendorong kamu untuk tertawa itu apa? Lucu. Karena karena teman membuat lucu. Nah, faktor-faktor lucu sehingga membuat kita tertawa. Dalam kehidupan
sehari-hari kita di masyarakat sering kita temui itu. Nah sekarang faktor yang lucu itu dalam pembelajaran hari ini kita disebut dengan anekdot. Ada yang tahu tentang anekdot? Ada yang sudah kenal anekdot? Coba. Ada yang bisa? Ya. Oke, silakan. Ya, ceritanya lucu. Oke, yang lain. Silakan. Anekdot adalah cerita yang menarik, lucu, konyol, dan berkesan, biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, kita tepuk tangan untuk dia. Anekdot adalah cerita yang menarik karena lucu, konyol, menggelitik, dan mengesankan. Terus biasanya berkaitan dengan orang-orang terkenal atau orang-orang penting. Yang terakhir satu lagi, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Satu lagi, iya, mengandung pesan. Nah, hal lucu di sini di dalam anekdot itu biasanya berkaitan dengan orang terkenal, mengandung kritik, konyol, mengesankan, dan ya terdapat pesan moral. Ada pesan moral. Pesan moral itu apa? Pesan moral. Kalian tahu pesan moral? Kalian tahu? Silakan. Ada coba. Pesan moral. Ya, ada bahasa sedikit. Silakan. Pesan moral itu pesan yang berada di dalam cerita dan pesannya itu untuk kita sebagai pembacanya. Iya. Pesan moral adalah pesan yang tersirat dari cerita tersebut untuk kita para pendengar. Pesan moral itu tentu pesan-pesan yang baik. Pesan yang baik. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah monolog dan lawakan trumpet. Kita hari ini diminta untuk bisa menganalisis struktur. Bisa menganalisis struktur yang ada di dalam teks anekdot. Nah, bagaimana anekdot, teks anekdot itu dibangun, dibentuk. Nah, tentu jika tanya struktur maka ada bagian-bagiannya di dalam teks anekdot. Nah, ada yang sudah pernah membaca teksnya? Ada yang sudah? Sudah pernah? Ada yang belum ya? Mungkin ada yang pernah menonton, mendengar, pernah? Ya. Ada pesan moral tidak? Orang terkenal tidak? Ada. Ada kritik? Ada ya. Nah, itulah anekdot. Sehingga dia beda dengan cerita-cerita lucu lainnya. Nah, kalau cerita lucu lainnya, dia tidak mengacu orang terkenal, tidak, yang penting lucu saja, tidak mengandung pesan moral. Nah, sekarang saya akan minta siapa yang bisa membaca satu teks anekdot. Bapak? Siap? Siap ya? Ya, yang mau membaca teksnya.
Mari kita tepuk tangan untuk dia. Mari sini. Ya, di depan. Oke. Nah, tugas kalian yang lain, saya minta kamu untuk tutup mata. 3, 2, 1. Simpankan dahi Anda di meja. Kemudian dengarkan teks ini dan pahami alurnya, tahapannya dari awal sampai akhir. Oke. Rani, silakan. Seorang dosen Fakultas Hukum di suatu universitas sedang memberikan kuliah tentang hukum pidana. Setelah memaparkan materi, dibuka sesi tanya jawab. Pada sesi itu, si Dadang bertanya kepada dosen, "Pak, kalau kepanjangan dari KUHP itu apa?" Lalu dosen itu menjawab, malah dilemparkannya kepada si Andre dan berkata, "Saudara Andre, coba bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari temanmu, saudara Dandang." Dengan tegas si Andre menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak," jawab Andre sambil berdiri. Mahasiswa lainnya yang sedang di kelas pun tentu tertawa. Sementara Pak dosen geleng-geleng kepala sambil menambahkan pertanyaan si Dandang. "Saudara Andre, dari mana saudara tahu jawaban itu?" kata si dosen sambil menatap arah Andre. Pertanyaan tersebut dijawab Andre pula dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu, Pak. Seisi kelas tertawa. Kemudian 5 menit kemudian tawa itu mereda dan kelas kembali tenang. Sekian. Oke, silakan bangun. Kita tepuk tangan untuk Rani dulu. Terima kasih Rani. Silakan kembali. Sudah dengar dengan cermat? Sudah? Sudah pahami isi teksnya? Sudah? Oke. Kira-kira siapa pelaku dalam cerita tadi? Ingat kesepakatan kelas kita. Ya, silakan. Ya, Dada, Andre, dan Pak dosen. Oke. Setuju? Setuju. Atau ada tambahan? Ada, silakan. Ada masih mahasiswa. Benar? Benar. Masih ada? Tidak ada. Andre, Pak dosen, dan masih mahasiswa. Itu pelaku di dalamnya. Kemudian apa yang dibicarakan? Silakan. Iya, silakan. Mereka membicarakan tentang kepanjangan dari KUHP. Siapa yang menanyakan tentang KUHP? Dada itu siapa? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Oke.
Ada yang masih ingat apa jawaban dari Andre? Kasih uang habis perkara. Oke, silakan. Kasih uang habis perkara. Oke. Nah, sekarang ada unsur lucunya? Ada. Mana unsur lucunya? Bahasa Inggris. Siapa yang mau jawab? Iya, silakan. Oke. Jawaban dia apa tadi? Pengalaman ala guru terbaik. Guru adalah pengalaman yang terbaik. Dari pepatah apa tuh? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yaitu apa tadi jawabannya? Kasih uang. Kasih uang habis. Menurut dia bahwa unsur lucunya di pengalaman adalah guru terbaik. Apa itu? Yang lain setuju unsur lucunya? Tidak. Yang lain coba. Ya, boleh. Yang unsur di dalam cerita tersebut adalah si Andre menjawab pertanyaan dari kakaknya. Dari kakak, Andre menjawab kasih uang habis sekarang. Kasih uang habis. Nah, di situ unsur lucunya. Yang lain sepakat ya? Bahwa yang menjadi unsur lucunya adalah kasih uang habis. Ada pesan? Ada. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Dari dialog antara dosen dan mahasiswa tadi. Silakan. Bahwa ya, silakan. Oke, tepuk tangan. Sebelum menjawab harus pikir dulu sehingga jawaban kita sesuai dengan pertanyaan. Masih ada? Di sini cukup ya? Sudah. Ya. Nah, sekarang tentu kita sudah pahami isinya. Sekarang coba kita lihat struktur yang membangun di dalam teks anekdot. Nah, ada yang sudah tahu? Sudah. Sudah? Belum? Struktur teks anekdot itu apa saja? Coba tidak pakai ya, Abstraksi. satu abstraksi, Dua orientasi. tiga krisis, empat reaksi dan lima koda. Ada yang lain yang mau tambahkan? Kita sepakat ya? Ya, ada berapa unsur? 5. Ada di 5. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Koda. Koda. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Untuk menganalisis lebih memahami struktur dari setiap anekdot, maka kita akan melakukan analisis dari teks yang sudah saya siapkan ini. Maka sekarang kalian diminta untuk silakan membentuk kelompok. Kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan bergerak.
cepat. Ini satu ya? Oke. Silakan. Silakan. Sudah? Oke. Silakan cermati teks tersebut. Cermati teks yang sudah ada. Kemudian tentukan struktur-struktur dari bagian teks tersebut. Ya, tentukan teks tersebut dari bagiannya. Oke, dari soal-soal yang sudah ada, bagaimana? Ada yang mau dipertanyakan? Ada? Bagaimana kelompok ini? Bisa ya? Bisa. Waktu kerja kita untuk teks ini selama 15 menit. Setelah 15 menit kita akan lanjut dengan presentasi. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan kerja. Ya, jangan lupa bagikan peran dari masing-masing kelompok. Tugasnya moderator. Oke.
Baik, karena teksnya di dalam kelompok tidak cukup, maka saya minta Dina untuk bacakan teksnya di depan kita. Dina silakan. Ya, kita dengarkan sama-sama teksnya. Bisa perhatikan Dina baca dulu, silakan. Guru baru. Pak Benny baru saja mengajar di sekolah kami. Beliau dikenal sangat tegas dan disiplin. Suatu hari, saat pelajaran matematika, Pak Benny menuliskan soal di papan tulis. Setelah selesai, beliau bertanya, "Ada yang berani menjawab soal nomor 3? Hening seketika. Tak ada satupun siswa yang berani mengangkat tangan. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Adi maju ke depan. "Andi, coba jelaskan jawabanmu," pinta Kak Benny. Adi berdiri gugup. Matanya menatap kosong ke papan tulis. Setelah beberapa saat berpikir keras, Andi berkata, "Pak, saya kurang paham soal ini, tapi kalau jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali." Seluruh kelas langsung tertawa berbahak-bahak. Pak Benny yang tadinya terlihat serius, ikut tersenyum kecil. Sejak hari itu, Pak Benny tidak lagi seketat dulu. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Dina dulu. Ya, silakan lanjut. Lagi 7 menit. Halo, bagaimana kelompok ini? Sedang berdiskusi? Ada yang perlu dibantu? Ada? Apa? Coba.
Setuju kan? Nomor berapa? Nomor yang lain bisa? Oke. Jadi sudah sampai nomor berapa? Bagi kursinya. Ya, kalau dia tidak jawab, kamu cari siapa yang mau pulang? Mana? Kita menjawab. Dia mau masuk
Laki 4 menit. Nomor berapa tadi? 3. Sudah? Sudah?
Bapak Ibu sudah? Ini sudah? Lagi satu, oke. Lagi satu nomor ini lagi. Satu. Saya bisa selesaikan. Oke. Berapa ini? Sudah. Ini? Lagi satu nomor berapa? Baik, waktu kita selesai. Oke, semua berdiri. Halo, semua berdiri.
Kita berdiri. Atau bahwa kita dalam sebelum presentasi ini atau kasih kita satu ice breaking untuk memberikan semangat kita pada pagi hari ini. Setuju? 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 Tepuk tangan untuk Alur. Alur ke depan. Ayo. Baik. Terima kasih sudah ambil kesempatan ini kepada saya. Saya akan membawakan SPG ini yang kalian mungkin sudah pernah menonton itu. Ya. Saya minta yang perempuan tulis yang diawali dari kata jika dan laki-laki laki-laki yang diawali dari kata maka. Sudah? Ayo, atau ayo kita dengar sudah. Siap? Baik. Apakah teman-teman sudah siap? Kita mulai dari Nadia. Jika aku bukan yang terbaik untukmu, Kita buat SPG ini kita berpak ini secara berpasangan ya. Oke, sudah dapat pasangan. Sudah. Ikut panduan. Saya akan menunjuk siapa yang menjawab dari pertanyaan Nadia. Ya. Amri. Sekarang ini ice breaking dari saya. Yang perempuan harus jawab. Jika aku jadi gurumu yang baik, maka aku menjadi saya tunjukkan ke Dina. Jika aku menjadi gurumu yang baik, oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan presentasi dari diskusi kelompok kita. Ada kelompok siap? Siap. Oke, kelompok Ardo
Silakan tampil ke depan. Oke. Baik, perhatikan untuk yang lain. Untuk yang lain, halo. 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 Tepuk semangat. Oke. Untuk kita yang lain, silakan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun opini berkaitan dengan hasil presentasi dari kelompoknya Mado. Semua ke depan. Semua ke depan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kesempatan saya berikan kepada Mari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan soal serta jawaban yang diberikan kepada kelompok kami. Pak Benny baru saja mengajar di sekolah kami. Beliau dikenal sangat tegas dan disiplin. Suatu hari saat pelajaran matematika, Pak Benny menuliskan soal di papan tulis. Setelah selesai, beliau bertanya, ada yang berani menjawab soal nomor 3? Hening seketika, tak ada satupun siswa yang berani mengangkat tangan. Akhirnya dengan ragu, Andi maju ke depan. Andi, coba jelaskan jawabanmu, minta Pak Benny. Andi berdiri teguh, matanya menatap kosong ke papan tulis. Setelah beberapa saat berpikir keras, Andi berkata, Kak, saya kurang paham soal ini. Tangan kalau boleh jujur, saya baca bagus sekali. Seluruh kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Benny yang terlihat terlihat serius, ikut tersenyum. Sejak hari itu, Pak Benny tidak lagi seketawa duka. Pertanyaannya, bantah struktur dari teks tersebut. Jawaban, yang pertama struktur abstraksi. Kalimatnya, Pak Benny baru saja mengajar di sekolah kami. Beliau dikenal sangat tegas dan disiplin. Suatu hari saat pelajaran matematika, Pak Benny menuliskan soal di papan tulis. Setelah selesai, beliau bertanya, ada yang berani menjawab soal nomor 3? Struktur yang kedua, orientasi. Kalimatnya, hening seketika, tak ada satupun siswa yang berani mengangkat tangan. Akhirnya dengan ragu-ragu, Andi maju ke depan. Andi, coba jelaskan jawabanmu, minta Pak Benny. Struktur yang ketiga, reaksi. Kalimatnya, Andi berdiri duduk, matanya menatap kosong ke papan tulis. Setelah beberapa saat berpikir keras, Andi berkata, Pak, saya kurang paham soal ini. Struktur yang keempat, reaksi. Kalimatnya, tapi kalau boleh jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali. Seluruh kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Struktur yang kelima, koda. Kalimatnya, Pak Benny yang tadinya terlihat serius, ikut tersenyum kecil. Sejak hari itu, Pak Benny tidak lagi seketawa. 2. Jelaskan perbedaan antara orientasi dan krisis dalam sebuah anekdot. Orientasi yaitu bagian yang berisi pengenalan kondisi ataupun karakter tokoh dan gambaran masalah yang akan dihadapi oleh tokoh, sedangkan krisis yaitu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Dalam hal ini, bagian ini berupa cerita yang kandang utama. 3. Apa yang dimaksud dengan koda dalam teks anekdot? Koda merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis secara tertulis atau tersirat kepada para pembaca atau pendengar. 4. Mengapa bagian reaksi penting dalam sebuah anekdot? Karena dalam teks anekdot, reaksi merupakan puncak dari unsur humor dalam teks yang mengundang kehebohan. 5. Apa pesan dari anekdot tersebut? Pesan dari anekdot tersebut yaitu kita belajar dari tokoh yang berani dan tidak takut untuk menyampaikan pendapatnya. Kami akan membuka sesi tanya jawab atau mungkin teman-teman memberikan pendapat.
Ayo, langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, dalam cerita tadi, yang menurut kami menarik yaitu Pabelus ketika Andi berkata bahwa tulisan Pabelus bagus, seketika itu ketika lesbian dia tidak lagi terlalu ketat. Itu menurut kami menarik. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ada. Saya mau bertanya, kita apakah ada pesan lain dari pesan yang kalian Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman April. Jadi jawaban dari kami yaitu pesan lainnya, jika memberikan ujian harus tahu tempat dan waktunya. Mungkin ada lagi teman-teman yang memberikan masukan atau pertanyaan. Kalau tidak, kami menutup sesi tanya jawab. Demikian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Kelompok berikutnya silakan. Ayo kelompok berikutnya. Ayo berani. Ini. Kelompok berikutnya berani, ayo tampil. Iya. Kita tepuk tangan untuk kelompok berani. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melakukan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Untuk Pak Beni barusan dan ada kesimpulan kami. Beliau sangat tegas dan disiplin. Satu hari saat pelajaran matematika, Pak Beni menuliskan soal di tempat tulis. Setelah selesai beliau bertanya, ada yang berani menjawab soal nomor 3? Hening seketika dan ada satu yang lain yang tangan. Akhirnya dengan satu budak Andi maju ke depan. Andi coba jelaskan jawab hingga habis. Andi begini, makanya setelah beberapa saat berpikir, Andi berkata, kami tak pernah soal itu, tapi kalau boleh jujur, susah
terdapat bagus sekali. Seluruh kelas dan kita pagi yang sekali ini sekarang pagi tidak lagi kata perayaan kesat dalam tim dan cerita tersebut. Dapat ukur atraksi begini baru saja mengajar di sekolah kami. Beliau dikenal sangat tegas dan suci. Setelah itu dalam ketika bagi ini menunjukkan soal bagi setelah selesai beliau bertanya apa yang berani menjawab soal ketiga dua organisasi ini ketika kita ada dua yang berani mengatakan harga adalah berapa anti maju depan tiga anti buka dalam keadaan kita begini anti buku dan yang membuat itu reaksi dalam perasaan pemikiran anti berkata bahwa kurang paham soal ini tapi kalau boleh duduk misalkan bahwa paling sekali dulu kelas kita berapa opini yang tadinya adalah bagian di mana terjadinya hal atau salah unik atau tidak biasa dan pada sudut atau hal yang berbeda. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mudah dan teks itu juga adalah sebuah usulan tentang pada cerita dengan lembaga atau hal yang ingin disampaikan cerita tersebut. Koda menjadi dikatakan diletakkan di bagian akhir sebuah cerita atau novel. Yang mengapa pada reaksi ketika saat itu reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menjelaskan masalah dalam sebuah cerita yang kelima, apa pesan dari anekdot tersebut? Pesan dari reaksi di atas adalah jika memberikan pertanyaan atau soal harus jelas tulisannya agar orang dapat memahaminya. Dan Baik, setelah kami membaca dan pembukaan, mungkin dengan teman-teman mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, kami silakan. Kalau tidak ada, kami akan tutup kegiatan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini dari kelompok kami tidak mau bertanya, tapi kami mau memberikan masukan. Tadi dari teman Chris mengatakan bahwa reaksi itu menjelaskan masalah. Namun sebenarnya reaksi itu di mana pada saat ada cerita teks anekdot yang menggelikan atau lucu, yang membuat orang yang menyaksikan menjadi heboh. Itu yang merupakan reaksi. Tadi teman bilang menjelaskan masalah. Masalah itu sebenarnya kalau untuk menjelaskan masalah itu berada di struktur krisis. Mungkin itu saja tanggapan dari Setelah tadi itu agak salah. Bahwa saya reaksi untuk menyelesaikan masalah, tidak menjelaskan sebuah masalah.
Tapi kalau tidak ada kalau ini nanti Baik, silakan. Kepada teman saya, Suatu hari saat pelajaran matematika, Pak Benny menuliskan soal di papan tulis. Setelah selesai, beliau bertanya, ada yang berani menjawab soal ketiga? Hening seketika, tak ada satupun siswa yang berani mengangkat tangan. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Andi maju ke depan. Andi, coba jelaskan jawabanmu. Kita Pak Benny. Andi berdiri duduk, matanya menatap kosong ke papan tulis. Setelah beberapa saat berpikir keras, Andi berkata, "Bang, saya kurang paham soal ini. Tapi kalau boleh jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali." Seluruh kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Benny yang tadinya terlihat serius, itu tersenyum kecil. Sejak hari itu, Pak Benny tidak bagus seketat itu. Pertanyaan, buatlah untuk teks dari cerita tersebut. Pertama, abstraksi. Pak Benny baru saja mengajar di sekolah kami. Beliau dikenal sangat tegas dan disiplin. Suatu hari, saat pelajaran matematika, Pak Benny menuliskan soal di papan. Setelah selesai, beliau bertanya, ada yang berani menjawab soal ketiga? Yang kedua, orientasi. Hening seketika, ada satu siswa yang berani mengangkat tangan. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Andi maju ke depan. Andi coba jelaskan jawabannya. Kita Pak Benny. Krisis. Andi berdiri, matanya menatap kosong. Andi berdiri gugup, matanya menatap kosong ke depan ke papan tulis. Setelah beberapa saat berpikir keras, Andi berkata, "Pak, saya kurang paham soal ini. Tapi kalau boleh jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali." Keempat, reaksi. Seluruh kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Benny yang tadinya terlihat serius, ikut tersenyum kecil. Sejak hari itu, Pak Benny tidak lagi seketat dulu. Naik Koda. Lima Koda. Segala sesuatu harus dipikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kedua, jelaskan perbedaan antara orientasi dan krisis dalam sebuah novel. Jawab, orientasi merupakan pengantar cerita yang mengarah ke kisah, sedangkan krisis merupakan puncak dari masalah teks anekdot. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan koda dalam teks anekdot? Koda adalah suatu pesan moral yang berisi motivasi dari cerita anekdot. Yang keempat, mengapa bagian reaksi penting dalam sebuah anekdot? Jawab, karena puncak respon dari kelucuan yang terdapat dari krisis. Nomor 5, apa pesan dari anekdot? Pesan dari anekdot tersebut adalah kita harus berani dalam melakukan sesuatu tanpa adanya rasa takut. Karena dengan adanya keberanian dalam diri
sesuatu yang dapat kita menjadi suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan cara Oke, tanda untuk Baik, kami akan membuka pertanyaan jawab. Apakah pertama kali akan memberikan pertanyaan kepada kami? Silakan. Jadi kami tidak ingin bertanya, tapi kami ingin menanggapi apa yang tadi pada struktur teks elektron bagian krisis. Tadi ada kalimat yang menyatakan, tapi kalau boleh jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali. Itu merupakan bagian dari reaksi, bukan karena itu merupakan puncak kehebohan dari cerita anekdotik. Mungkin tanggapan saya ini bisa nggak? Baik, terima kasih kepada teman Artin yang telah menjawab pertanyaan kami. Karena menurut kami, reaksi merupakan bagian cerita yang disediakan atau tahapan sisi yang berdasarkan pada bagian terpencil yang menentukan Apakah pas? Terima kasih atas jawabannya. Tidak saja laporan hasil diskusi kali ini. baik, kita tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang telah menceritakan. Ya. Selanjutnya kita akan lihat bersama jawaban yang sudah kita diskusikan di dalam kelompok ini supaya kita bisa memperoleh hal atau jawaban yang sesuai dengan struktur yang sudah diberikan. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Lalu baca pertanyaan nomor 1. Buatlah struktur teks cerita tersebut. Ya, dari teks itu kita diminta untuk membuat struktur. Nah, dalam teks anekdot ada berapa struktur? 1. Ulang 1. 2. 3. 4. 5. Dari presentasi tadi, apa semua kelompok menyebutkan 5 itu? Ya. Menyebutkan? Ya. Nah, berarti nomor 1 untuk 5 jenis struktur sudah paham ya. Nah, sekarang apakah penempatan struktur tersebut dengan isi teksnya sesuai? Silakan.
Untuk penempatan struktur teks dan isi teks selesai. Ada yang sesuai dan ada yang tidak. Ada yang sesuai dan ada yang tidak. Kelompok mana yang belum selesai? Yang merasa belum selesai itu? Oke. Di bagian struktur apa tuh? Di bagian reaksi dan krisis. Di bagian reaksi dan krisis. Siapa yang mau bantu jelaskan poin mana yang harusnya di bagian reaksi? Ada? Dina? Silakan Dina. Silakan beri Dina, silakan. Bagian reaksi itu, tapi kalau boleh tunjuk tulisan tangan Bapak bagus sekali. Menurut Dina bahwa reaksi itu di ceritanya bahwa tulisan tangan Bapak itu bagus sekali. Setuju? Setuju. Apa itu bukan krisis? Apa itu bukan krisis? Coba saya memperbaiki bagian ya Dina silakan. Oh ini silakan ya. Menurut dia bahwa reaksi itu adalah seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Itu adalah reaksi. Kemudian krisisnya ada di mana? Tapi kalau boleh tunjuk tulisan tangan Bapak bagus sekali. Oke, kalau boleh jujur, tulisan tangan Bapak bagus sekali. Orientasinya? Hah? Orientasinya? Ini seketika, hening dan seketika. Ada? Baik. Untuk lebih memahami strukturnya kita sama-sama lihat kembali ke sini. Bagian abstraksi. Abstraksi itu bagian pembuka, berfungsi untuk menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca mengetahui arah cerita yang dimaksud. Itu bagian orientasi. Abstraksi sebagai bagian pembuka berfungsi menggambarkan isi teks secara singkat agar pembaca dapat mengetahui arah yang dimaksud. Nah, itu bagian abstraksi. Sekarang bagian orientasi. Bagian orientasi adalah bagian yang menjelaskan tentang penyebab timbulnya krisis. Penyebab timbulnya puncak konflik atau masalah itu disebut bagian orientasi. Bisa paham? Bisa. Sekarang bagian krisis. Bagian krisis adalah Puncak cerita yang puncak cerita yang berisi konflik masalah yang terjadi pada karakter. Karena bagian reaksi adalah respon atau reaksi dari yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Saya kasih contoh. Saya kasih krisis dia. Cumi. Ekspresi dia apa? Ekspresi itu disebut reaksi. Nah, berikut baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagian teks yang berisi amanat atau kritik
opsional dosa bisa atau tidak. Oke. Opsional. Pilih. Nah, sekarang nomor 2. Jelaskan perbedaan antara orientasi dan krisis dalam sebuah anekdot. Perbedaan orientasi dan krisis. Ada yang mau jawab? Setelah lihat depan. Silakan. Berdiri. Iya, betul. Krisis adalah puncak ciri. Iya. Nomor 4, 3, silakan. Ya, apa yang dimaksud dengan koda dalam teks anekdot? Ada yang bisa jawab? Silakan. Berdiri. Ya, sekarang nomor 5. Apa pesan dari anekdot tersebut? Ya, dari teks tadi apa pesan untuk kita? Pesan untuk kita Silakan. Ada? kita harus melakukan Silakan berdiri. Oke, mari. Pesannya untuk kita yaitu lihat dari tokoh ini, kita harus berani untuk melakukan sesuatu. Baik, terima kasih. Sekarang kemudian. Baik. Nah, untuk struktur anekdot sudah ada bayangan? Sudah bisa paham ya? Sudah. Ada berapa tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sangat relevan dan kontekstual dalam kehidupan kita. Jika kita berada dalam lingkungan, banyak sekali cerita-cerita yang hilir mudik di telinga kita. Maka untuk memahaminya, kita harus bisa menentukan apa pokok isi dari cerita, apa pesannya untuk kita, sehingga kita dapat memahami situasi dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Nah, oleh karenanya saya minta satu orang untuk menyampaikan pendapatnya tentang proses pembelajaran kita hari ini. Halo, silakan. Jadi, yang saya membuat kesimpulan bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat efektif karena semuanya bisa memahami dan tidak mengalami kendala. ya, Oke, terima kasih Ando atas tanggapan atas kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk kegiatan tugas untuk selanjutnya untuk kalian, yang pertama catat, carikan satu contoh
struktur anekdot. Contoh teks anekdot. Kemudian identifikasikanlah apa pesan dalam cerita tersebut. Apa pesan dalam cerita tersebut? Sudah? Ya. Itu untuk dipersiapkan pertemuan selanjutnya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Aktivitas kalian dalam pembelajaran terus ditingkatkan sehingga pembelajaran itu dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Gina, saya minta kita dengan doa. Semua berdiri. Dina, silakan. Terima kasih Dina, tepuk tangan untuk Dina. Ya, dan terima kasih.